Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Yusra dengan NIM 43210414 Prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Baik, di sini saya akan memenuhi ujian akhir semester saya dengan mata kuliah metode dakwah. Yang bagian pertama yaitu bagaimana implementasi metode dakwah pada zaman sekarang atau pada saat sekarang. Sebagaimana yang telah kita ketahui, implementasi itu sama dengan penerapan atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang dai dalam menyampaikan dakwahnya kepada mad'u. Tujuan dari penyampaian dakwah tersebut terciptanya individu dan masyarakat yang menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dalam semua lapangan kehidupan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pada zaman sekarang atau masa sekarang ini segala macam serba digital, maka dakwah yang efektif dan efisien adalah dengan cara menggunakan kekuatan media sosial. Pada dasarnya dakwah biasanya menggunakan berbagai strategi dan penarikan perhatian pendengaran untuk penerima dakwah tersebut. Semakin cepat media yang dipakai, maka semakin efektif pula dakwah yang dilakukan, terutama pada media massa. Telah meningkatkan identitas, kecepatan dan jangkauan komunikasi tersebut yang dilakukan dari dai tersebut kepada mad'u. Terlebih lagi dengan adanya media massa seperti internet, bukan dapat dikatakan internet tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusiawi di zaman sekarang ini. Agama online atau lebih khusus lagi ekspresi spiritual atau religius dan komunitas keyakinan online hadir secara melimpah di jaringan World Wide Web yang juga berberita-berita serta grup-grup internet. Terbukti banyak sekali situs-situs keagamaan dan sumber-sumber online keagamaan biasanya ditemukan. Maka merupakan peluang besar bagi seorang dai untuk menggunakan media internet sebagai implementasi dalam metode dakwah tersebut. Sebab dengan pemanfaatan teknologi modern sebagai media dakwah, maka dakwah akan diterima dalam skala yang sangat luas dan dakwah yang cukup singkat. Yang soal kedua yaitu contoh metode dakwah. Yang pertama yaitu dakwah bil hikmah, di mana dakwah bil hikmah itu berarti menyampaikan dakwah dengan terlebih dahulu mengetahui tujuan dan mengenal secara benar dan mendalami orang atau masyarakat yang menjadi sasarannya. Di bagian contohnya yaitu contoh bil hikmah ini juga banyak sekali kita dapatkan atau kita temukan. Salah satunya banyak sekali sosok-sosok cerdas di negara kita, namun tetap memiliki jiwa religius. Seperti Bapak B.J. Habibie, meskipun ia menjabat sebagai presiden, ia pun tetap melakukan puasa Senin Kamis sebagaimana yang ia lakukan ketika ia masih menjadi orang biasa. Meskipun ini merupakan hal yang kecil, namun juga merupakan salah satu dakwah yang di lingkungan petinggi negara dan politikus. Contohnya yang lain seperti memberikan peringatan kepada orang yang melakukan perilaku tercela atau perkataan yang tegas. Dan selanjutnya yaitu ada metode bil mauizah hasanah, di mana penyampaian dakwah tersebut memberikan nasihat-nasihat yang baik dan bahasa yang lembut dan sederhana sehingga dapat diterima dan diamalkan. Contohnya menasihati teman yang melakukan kesalahan, memotivasinya agar tidak melakukan kesalahan di kemudian hari. Bagaimana cara kita memotivasinya? Yaitu dengan cara kita jangan kita
menasihatinya dengan perkataan yang kasar. Mungkin bisa perkataan yang lemah lembut dan sikap kita yang lemah lembut juga. Nah, yang ketiga yaitu dakwah bil mujadalah. Nah, dakwah mujadalah ini merupakan metode dakwah yang dilakukan dengan mendiskusikan suatu masalah secara bersama dengan saling mengeluarkan pendapat dan saling bertukar pikiran. Metode ini sangat efektif untuk meningkatkan pengaruh agama Islam kepada sasaran dakwah. Nah, contohnya saat kita melakukan perbincangan yang baik dan tidak bersifat negatif atau ideologis. Nah, yang soal ketiga yaitu yang saya ketahui tentang pembelajaran pada saat ini, yaitu saya ambil dari perkembangan metode dakwah. Nah, metode dakwah ini berkembang pada kita ambil dari masa Rasulullah. Metode dakwah pada masa Rasulullah, tujuan utama dakwah itu yaitu mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Muhammad SAW mencontohkan dakwah kepada umatnya dengan berbagai cara melalui lisan, tulisan, atau perbuatan beliau. Dimulai dari istrinya, keluarganya, dan teman-teman karib kerabatnya sehingga raja-raja yang berkuasa pada saat itu. Nah, di dalam masa Rasulullah ini terdapat beberapa metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Pertama yaitu dakwah fardiyah, merupakan metode dakwah yang dilakukan seorang kepada orang lain atau satu orang atau kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Dan yang kedua yaitu dakwah ammah. Nah, di mana dakwah ammah ini yang dilakukan oleh seorang dengan media lisan dan ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Mereka biasanya menyampaikan khutbah atau pidato. Dan yang ketiga yaitu dakwah bil lisan. Nah, di mana dalam penyampaian dakwah bil lisan ini penyampaian informasinya atau pesan dakwah melalui lisan atau ceramah komunikasi yang langsung atau subjek dan objek dakwah. Dan yang keempat yaitu dakwah bil hal dengan mengedepankan perbuatan nyata. Dan yang terakhir yaitu dakwah bil tadwin atau pola dakwah melalui tulisan, baik dengan penerbitan kitab-kitab, majalah, internet, koran, dan tulisan-tulisan yang mengandung pesan-pesan dakwah. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan metode dakwah pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, cara yang digunakan dalam berdakwah berubah dan berkembang seiring dengan perubahan masyarakat. Era kemajuan teknologi bukanlah hambatan dalam penyampaian dakwah tersebut, akan tetapi merupakan tantangan. Generasi muda harus mampu memaksimalkan memajukan teknologi untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan sebaliknya. Menyalahgunakan untuk memicu keributan atau menimbulkan kekerasan. Dewasa ini pemanfaatan teknologi media sosial sangat sentar menyentuhkan berbagai lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari masyarakat perkotaan hingga masyarakat yang di perdesaan yang ada di pelosok dan jauh di sana. Usia remaja hingga menginjak hampir dewasa dapat dipastikan pernah mengecap berbagai macam media sosial yang bersedia, mulai dari Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, ataupun WhatsApp. Nah, dengan media-media ini mungkin mereka lebih menguasai bagaimana dakwah tersebut dapat disebarluaskan, mungkin dengan cara yaitu sudah diterbitkannya internet. Mungkin para kalangan remaja pada saat ini mungkin lebih mengutamakan melihat ajaran-ajaran agama di suatu situs atau internet tersebut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.